Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Akmaluddin. Saya Hana Aurelia. Saya Naili Syifa Salsabila. Saya Najwa Asrorina. Saya Ahmad Parandrama. Saya Jika Kastiawan. Saya Dinda Niat Lestari. Saya Mawaddah. Di sini kami berasal dari kelompok suku bangsa. Di sini kami ingin menjabarkan lebih lanjut tentang apa itu suku bangsa dan sejarahnya di Indonesia. Check this out. Ini saya ingin menjabarkan pengertian dari suku bangsa. Kelompok etnik, etnis, atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan yang lain. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan penjajah di Indonesia. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Banyak kan suku bangsa di Indonesia? Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Orang Jawa kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa, akan tetapi jutaan jiwa bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara. Bahkan bermigrasi ke luar negeri seperti ke Malaysia dan Suriname. Suku Sunda, suku Batak, suku Madura adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Banyak suku-suku terpencil, terutama di Kalimantan dan Papua, memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas akibat perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, sebagian pihak berpendapat orang Cirebon adalah suku tersendiri dengan dialek yang khusus pula. Sedangkan pihak lainnya berpendapat bahwa mereka hanyalah subetnik dari suku Jawa secara keseluruhan. Demikian pula suku Baduy dan suku Banten, yang sementara pihak menganggap mereka sebagai bagian dari keseluruhan suku Sunda. Contoh lain percampuran suku bangsa adalah suku Betawi, yang merupakan suku bangsa hasil percampuran berbagai suku bangsa pendatang, baik dari Nusantara maupun Tionghoa dan Arab yang datang dan tinggal di Batavia pada era kolonial. Daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah, misalnya pada suku bangsa Batak. Yang kedua, sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu, misalnya pada suku bangsa Minangkabau. Yang ketiga, sistem kekerabatan bilineal adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan kedua orang tua, misalnya pada suku bangsa Jawa. Sumber, buku paket, Wikipedia, dan Brandy. Demikianlah hasil penjabaran dari saya. Apa kalian sudah paham dengan penjabaran saya tadi? Jika belum paham, ulang lagi videonya sampai kalian paham. Jika sudah, terima kasih setelah mendengarkan penjabaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita di sesi tanya jawab. Jadi jangan berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi tanya jawab bersama bintang tamu kita Mawaddah. Ya ada, apa menurut Anda tentang suku budaya yang ada di Indonesia kita ini? Suku budaya di Indonesia sangat banyak dan beragam. Dan apakah Anda mempunyai pertanyaan tentang suku budaya kepada saya? Bagaimana cara agar suku-suku bangsa di Indonesia tidak punah? Caranya dengan ada kesadaran diri dari anak milenial seperti kita dan dengan menerima adat istiadat yang positif di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana jika anak-anak milenial di Indonesia tidak mau menerima itu, Dok? Orang tua yang lebih mengerti adat istiadat harus menanamkan hal positif kepada anak-anak sejak dini
agar mereka terlatih kepada adat istiadat yang positif. Apakah Mawaddah punya pertanyaan lain tentang suku bangsa di Indonesia? Ya, mengapa suku bangsa di Indonesia sangat beragam? Jawabannya, karena wilayah Indonesia sangat luas dengan kondisi alam yang beraneka ragam yang menghasilkan suatu pula kehidupan masyarakat yang beraneka ragam pula. Kebiasaan masyarakat timbul dan berkembang dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan setempat. Dan Anda mempunyai pertanyaan lain? Saya mempunyai pertanyaan terakhir. Apakah itu? Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam memahami potensi besarnya suku bangsa lain? Jawabannya dengan meningkatkan potensi itu dengan berbagai fasilitas yang siap dikerahkan. Jadi, itu adalah peran pemerintahan dalam memahami potensi besarnya suku bangsa lain. Ya, demikian talk show saya. Selamat sore, terima kasih. Ya, sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah paham? Bagus. Sekian dari kami. Terima kasih setelah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang kami jabarkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.